selamat datang lagi di channel KS Abitur. Di trip kali ini kita bakal ngerasain perjalanan spesial kita keliling Dieng nih. Sesuai sama judulnya ya kan, KS Abitur Goes to Dieng 2026. Gak cuma ke satu tempat, tapi kita akan ke banyak spot wisata dan kita bakal explore bareng-bareng. Jadi pastikan kalian stay terus di video ini, jangan sampai ke skip karena perjalanan KS Abitur Goes to Dieng 2026 baru aja dimulai. Cus, kita jalan-jalan. Perjalanan KS Abitur Goes to Dieng 2026 kali ini kita mulainya dari Jepara. Kita berangkat malam hari dari Jepara dan rute yang kita ambil itu lewat tol Demak Bawen. Jalanan yang relatif lebih nyaman dan waktunya juga lebih efisien. Kalau kondisi lalu lintas lancar, perjalanan ini biasanya butuh waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Kenapa sih pilih berangkat malam? Nah, tujuan sebenarnya itu cuma satu, biar sampai Dieng masih pagi dan biar bisa dapat momen sunrise yang maksimal. Apalagi belakangan ini cuaca kan lagi sering hujan yang datangnya tuh nggak bisa ditebak kayak perasaan doi. Makanya di trip kali ini kita atur waktu sebaik mungkin, ngejar momen-momen terbaik yang bisa dinikmati di Dieng. Buat kalian yang lagi cari referensi liburan atau mungkin lagi kepikiran nih pengen ikut open trip ke Dieng, bisa tonton videonya sampai selesai, terus langsung hubungi aja nomor admin di bio biar bisa piknik bareng KS Abitur. Dan ini nih, kalau kalian datang ke Dieng wajib banget foto di beberapa spot yang ikonik ini. Good morning semuanya. Setelah menempuh perjalanan semalam dan udah dapat tempat singgah atau penginapan, kita lanjut ke destinasi wisata pertama di Dieng ini. Nah, kita akan explore komplek Candi Arjuna. Kalian bisa beli tiketnya dulu ya, mau pakai tunai atau non tunai juga bisa banget. Udah dapet nih tiketnya, jadi mari kita masuk. Ini unik sih. Kita kalau masuk ke sini langsung dikasih semacam apa ya ini nyebutnya, mungkin kayak scarf gitu ya, tapi coba kalian bisa komen yang tahu ini namanya sebenarnya apa, nyebutnya itu apa. Nah, selama berada di komplek Candi Arjuna, kalian harus banget atau wajib banget ya pakai si scarf ini. Mungkin karena bisa jadi penanda gitu ya. Hari ini kebetulan cuacanya lumayan cerah, tapi ya masih oke lah ya buat kita explore. Nah, ini kayaknya karena lagi liburan, ya kan, musim liburan ini, jadi di sini ramai wisatawan lokal ya. Meskipun kelihatannya tuh kayak ramai banget ya, tapi menurutku ini masih wajar gitu. Bukan yang sampai desak-desakan atau chaos. Chaos ini bukan. Di sini kita masih bisa jalan-jalan santai, masih bisa nikmatin suasana, juga ambil foto-foto yang cakep tanpa buru-buru. Ya udah, jadi kayak santai aja gitu. Kompleks Candi Arjuna ini lokasinya ada di Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara. Aksesnya gampang banget, dari tugu tulisan Dieng Banjarnegara itu tinggal jalan dikit aja udah kelihatan area candinya. Sebenarnya juga kenapa pilih Candi Arjuna buat dikunjungi pertama kali pas di Dieng ini, karena memang kita ambil yang deket dari penginapan, jadi bisa jalan-jalan pagi sambil explore juga. Bersyukur banget ya karena cuaca yang cerah, jadi candinya kelihatan jelas. Background pegunungan maupun dataran tingginya juga amazing bro. Dan udah pasti oke banget nih buat foto-foto, ya kan? Nah, ini kita sedang berada di depan candinya ya teman-teman.
Wah, kalau pas cuaca bagus kayak gini, emang cakep sih view-nya. Kacau bro. Gak heran lah kalau pada betah di sini. Iya, kita sekarang udah ada di Dieng, jadi sekalian kita mampir ke Candi Arjuna. Nah, nanti kita mau coba mampir-mampir ke mana lagi gitu lah ya. Pokoknya ikutin aja terus. Kalau untuk spot yang paling wajib ya di area dekat Candi Arjuna yang utama, karena dari sini komposisi candinya tuh paling pas. Nih buktinya, mau foto sendiri bebas sampai udah mati gaya oke. Atau mau rombongan kayak gini lebih mantep. Oh iya, ngomong-ngomong buat bapak ibu atau mas mbak yang ada di foto dan kebetulan lagi lihat video ini, bisa banget hubungi admin ya. Barangkali mau nanti fotonya bisa kami kirim. Hasil fotonya bagus soalnya. Kita mau explore lagi Candi Arjuna ya, Kak. Kita mau mencari pintu masuknya. Benernya ini. Bingung nggak tuh kenapa kok cari pintu masuk? Padahal tadi kan udah lewat. Tak jelasin dikit ya. Jadi awal masuk tadi kita tuh lewat dari pintu masuk sebelah selatan. Ini Cemiu ya, correct me if I'm wrong. Kayaknya sih selatan betul. Karena candinya itu ngadepnya ke barat. Jadi pintu masuknya tadi adalah selatan. Nah, lanjut. Pas sudah di area candi, lihat ada rombongan-rombongan yang masuk dari arah timur. Ya kan kepo dong. Ternyata emang ada beberapa jalur masuk ke komplek Candi Arjuna ini. Takutnya kan kita yang salah gitu kan ya, tapi ternyata no problemo Ferguso, bebas saja mau masuk lewat mano, yang penting kamu beli tiketnya. Nah, yang ini adalah jalur masuk wisatawan yang dari arah timur itu. Karena ketidaktahuan dan setuju banget sama pepatah malu bertanya sesat di jalan, akhirnya kita balik lagi untuk cari jalan keluar buat explore area yang lain di komplek Candi Arjuna ini. Kalau kalian udah mau keluar area utama dari komplek Candi Arjuna, kalian harus balikin scarf tadi dan hanya perlu bayar seikhlasnya saja. Jujur ada di anti bosan-bosan klub karena ada musik. Oh, jadi kalian bisa jalan-jalan sambil mendengarkan musik. Iya, jujur ada bi. Itu boleh kayaknya ngambil ke sini ya. Jangan Kak, jangan. No. Tidak untuk dipetik. Iya, hanya untuk dilihat, tidak boleh dibawa pulang. Boleh dilirik, tak boleh dibawa. Naik kuda, naik. Di sebelah utara area candi ini masih ada area yang aku masih kurang tahu tepatnya untuk apa. Tapi sepertinya sebagai tempat umat Hindu menunggu sebelum masuk ke area candi utama untuk melaksanakan upacara adat atau ibadah. Sekedar informasi nih, Candi Arjuna diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi ini dibangun untuk persembahyangan bagi umat Hindu di masa Mataram kuno Wangsa Sanjaya. Percandian di Dieng merupakan bukti penyebaran agama Hindu tertua di Jawa. Nah, pas di sini ada pengalaman yang cukup bikin bulu kuduk merinding nih. Entah ya, suasananya tuh beda aja gitu. Jadi di area ini tuh ada dua sendang, Sedayu dan Mairokoco, yang dulunya digunakan sebagai mata air gitu sepertinya, karena bentuknya ya seperti sumur. Nah, posisinya itu hadap-hadapan. Sebenarnya nggak ada yang aneh, cuma entah kenapa begitu mendekati kedua sendang ini ada hawa yang nggak bisa dijelasin. Nggak yang gimana-gimana, cuman ada rasa yang bikin kayak udah yuk jangan lama-lama liatnya kayak gitu.
Nanti kalian kalau datang ke sini bisa rasain sendiri, atau emang perasaanku aja ya, kurang tahu juga sih. Ini Kang kameramen juga ngerasain hal yang sama, jadi gak berani ambil visual lebih banyak atau lebih dekat lagi. Sudah, aman saja, kita lanjut yuk bahas yang lain. BTW, kalau dilihat dari bentuk susunannya, ini area tuh menurutku ya semacam irigasi gitu dulunya deh. Iya gak toh? Cuma kurang tahu sih tepatnya tuh apa. Nah, kalian yang udah tahu bisa banget komen, sharing-sharing infonya biar aku juga belajar lebih lagi tentang Candi Arjuna. Khususnya untuk area ini sih ya, karena aku juga masih penasaran banget fungsi area ini tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. Seharusnya ya pintu masuknya itu ada di sebelah sana, terus parkirannya juga sebelah sana, luas banget. Berhubung kita itu penginapannya dekat banget dengan lokasi Candi Arjuna ini, makanya kita pilih jalan kaki, dan itu kayak lewat di bagian apa itu namanya nih? Tugu, ya betul. Nah, Tugu yang ada tulisannya Dieng Banjarnegara itu kita ambil ke arah mananya? Sininya gitu. Kita berarti ambil arah kiri. Nah, ambil arah kiri lah, udah terus kita jalan aja sampai ketemu ada lapangan sepak bola. Terus kita ada pintu masuknya, dan itu ya udah kita masuk lewat situ, dan jalan kaki lumayan. Nah, ternyata zebulnya ini di sini pintu utamanya teman-teman. Banyak jadi banget kita itu masuk lewat pintu keluar. Kita masuknya itu sebenarnya lewat pintu keluar. Zona 2, jadi di sini dibagi 2 zona. Zona yang pertama itu yang di sini, yang di candi-candi ini. Nah, nanti kalau yang di zona 2 itu ada yang tadi di museum apa tadi, nanti kita coba cek ya teman-teman. Begitu. Ini adalah batu andesit. Betul? Nah, betul kan, karena warnanya hitam. Kalau menurut informasi yang didapat ya, kalau buat membangun candi itu kan katanya, ini aku setelah mengobrol-ngobrol dengan orang yang di Pemugar, salah satu pemugar. ya salah satu pemugar candi kayak gitu, timnya katanya bekerja selama 35 tahun. Aku namanya siapa lupa, Bapak mohon maaf, nanti aku datang lagi. Nah, itu kan aku diajak berpikir teman-teman. Sudah, kalau zaman dahulu ya, nenek moyang kita membuat ini, leluhur kita kan membuat ini dengan ukuran yang sangat amat presisi, ya kan? Nah, dulu kan nggak ada, maksudnya kan batu yang langsung berbentuk kotak kayak gini kan nggak ada ya teman-teman. Pasti kan bongkahan gitu kan. Nah, itu serpihannya itu pada kemana? Sisa-sisa. Dan membangun candi itu kan butuh batu banyak banget ya. Berarti batu andesit tau gak? Batu andesit itu adanya di sungai. Menurut saya kan adanya kan di sungai. Nah, itu nek bikin buat full jadi candinya kan berarti kan serpihannya banyak banget kan. Betul. Nah, itu dibuang kemana? Ini Coba apa jangan misteri. Coba teman-teman bisa komen biar kita juga belajar bareng. Maksudnya aku juga suka dikasih informasi kayak gitu. Oke, ditunggu komennya ya. Dan gara-gara Bapak itu akhirnya kita berpikir. Ya, akhirnya Iya. saya berpikir kok iya ya kayak gitu. Di manakah sisa-sisa? Di manakah serpihan itu? Ini kan bentuknya kayak kotak-kotak, sekotak-kotak ini. Berarti kan nek misal bongkahan tetap ada serpihannya kan. Itu kemana? Itu. Terus dari manakah asal batu-batu ini? Nah, sebenarnya apalah kalau mengingat lokasinya kayak jauh dari sungai. Dari mana? Bawahnya dari mana, Bro? Gimana nih? Jadi ikut kepikiran nggak? Tapi sambil mikir kita lanjut explore aja. Kita coba cari jalan menuju area yang belum kita kunjungi. Ini sebenarnya kita jadi balik lagi ke tempat beli tiket di awal, ke loket yang pas awal kita masuk tadi. Kita suka Trabas. Trabas adalah kunci. Namanya juga explorer Anda. Ada nama teman. Nadira Trabas Safira. Yang kita menuju ke Museum Kalisa.
Hah? Apa Om? Kailasa. Museum Kailasa dan Candi Gatot Kaca. Corona sejuk sekali ya. Ini sejuk bingit. Bingung. Sejuk bingit, Bes. Oh, mau info ya ini. Harga tiket masuknya. Harga tiket masuk ke Candi, Kompleks Candi Arjuna ini dan teman-temannya itu 30.000 aja, dan itu udah terusan. Teman-teman bisa masuk dari zona 2, bisa langsung ke zona 1. Yang dari zona 1 bisa ke zona 2. Begitu. Ada apa aja? Di zona 1 ada Kompleks Candi Arjuna, ada juga Sendang Sedayu. Sedayu. Dan merah putih. Iya, dan Sendang Mairokoco. Ya, yang di situ kayak apa ya, mata air kayak gitu teman-teman. Kalau Air. ya yang di candi itu ya dulunya tempat beribadah. Iya, irigasi kuno nggak sih? Kayaknya iya, kayak iya sih. Soalnya bentuknya ya emang kayak dibuat untuk irigasi itu, perairan. Sekaligus tempat untuk beribadah. Iya, dan beristirahat umat Hindu dan Buddha. Di venue Gatot Kaca ini gak tahu ya sebenarnya ada apa. Cuman pas coba explore sepertinya tuh dipakai buat spot foto aja deh. Sama buat istirahat karena ada beberapa gazebo juga di sini. Udah ketemu tangga ini berarti udah selesai juga explore kita di Candi Arjuna. Dan yang aku pahami sekarang, pintu masuk arah selatan ini untuk wisatawan yang hanya pakai mobil pribadi atau mungkin motor karena lahan parkir yang terbatas. Sedangkan pintu masuk arah timur tadi yang udah kalian lihat juga, itu lebih ke wisatawan rombongan yang pakai bus pariwisata karena area parkirnya yang luas. Jadi teman-teman buat yang udah capek jalan jauh, jalan sendiri, bisa sewa jeep aja. Nanti tinggal sesuaikan tujuan kalian, terus nanti banyak juga yang nawarin, jadi tinggal gas aja. Menurutku Kompleks Candi Arjuna ini oke banget sih buat dikunjungi. Jalurnya gampang dan areanya luas. Banyak juga spot yang gak ngebosenin. Cuaca hari ini juga cukup mendukung, jadi view candinya kelihatan jelas dan hasil fotonya juga dapet. Kalau cuaca cerah kayak gini, explore Candi Arjuna jadi lebih maksimal. Nah, buat kalian yang main ke Dieng, wajib banget sih mampir ke Candi Arjuna ini. Pokoknya worth it banget deh. Biar liburanmu makin santai tanpa ribet mikirin rute, kendaraan, dan waktu, kamu bisa langsung jalan bareng KSAB Tour. Mulai dari transportasi, itinerary, sampai penyesuaian waktu dan destinasi, semua bisa diatur sesuai kebutuhan kamu. Mau trip santai, trip keluarga, atau jalan bareng teman-teman, udah tinggal duduk aja, nikmatin perjalananmu, biar KSAB Tour yang urus semuanya. Pilihan armadanya juga lengkap banget, mulai dari mobil pribadi, hi-ace, sampai bus pariwisata. Tinggal disesuaikan aja sama jumlah peserta dan konsep trip kamu. Semua armadanya nyaman, terawat, dan tentunya driver yang berpengalaman. Nggak usah ragu-ragu lagi, buang jauh-jauh keraguanmu itu. Pokoknya sekarang kamu cek bio, save nomornya, terus habis itu langsung aja deh hubungi KSAB Tour. Admin fast respon 24 jam pokoknya. Oke deh, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan tentu saja sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya. Bye bye.